Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim yang kita muliakan, kaum muslimin, masyaallah muslimin rahimakumullah, khususnya warga Nahdiyin Kabupaten Bantul yang berbahagia. Kita patut bersyukur kita masih diberikan umur yang panjang, bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan kenikmatan kepada kita sekalian, karena kita pandai bersyukur sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya, terlebih kelak di yaumil qiyamah. Dengan memperbanyak sholawat, kita berharap Rasulullah akan mencintai kita sebagaimana kita cinta kepada beliau. Karena kecintaan itu salah satunya adalah tanda-tanda cinta itu kita sering menyebut namanya. Maka dengan lebih sering menyebut Rasulullah, membaca sholawat, kita berharap mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin, warga Nahdiyin Kabupaten Bantul yang berbahagia, asyam atau as-saum itu berarti al-imsak atau menjaga. Maka menurut ilmu fikih, siam atau som itu adalah menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan berhubungan suami istri. Itu sebenarnya dari sisi ilmu fikih atau kitab fikih kita sudah disebut orang yang berpuasa. Tetapi kalau sekedar gitu saja rasanya tidak cukup, karena Rasulullah telah mengingatkan kepada kita sekalian, kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak akan mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka sangat disayangkan ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dan melaksanakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan minum saja. Menahan makan dan menahan minum, juga menahan berhubungan suami istri. Maka saya selalu teringat ketika memasuki Ramadan, teringat almarhum al-maghfurlah Mbah Kiai Zainal Abidin Munawwir. Ketika memasuki bulan suci Ramadan atau di awal-awal masuk di bulan suci Ramadan, beliau selalu berkhutbah di Masjid Pondok Rabiah, itu selalu mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana pentingnya menjaga kualitas puasa kita. Maka Mbah Zainal itu sering mengingatkan dengan membacakan satu hadis, bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar berpuasa atau menahan tiga hal tadi. Maka Mbah Zainal sering mengatakan, khamsu khisalin yufattirna shaima. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Ini sering disampaikan hampir setiap memasuki Ramadan oleh Mbah Zainal Munawwir. Yang pertama adalah al-kadzibu, berbicara bohong. Ini mungkin bagi orang yang tidak biasa bohong mungkin tidak istimewa. Tetapi ada orang yang sukanya ya sekali bicara selalu berbohong. Ini yang bisa membatalkan pahala puasa. Bisa jadi puasanya tetap sah dari sisi fikih, tetapi kualitasnya tidak ada isinya. Jadi hanya sekedar tidak berpuasa, tidak
sekedar menahan makan dan menahan minum, tetapi harus menjaga lisan kita untuk tidak berbohong. Yang kedua adalah wal ghibatu, ngerasani atau menggunjing. Ngerasani ini sesuatu hal yang mungkin di antara kita itu tidak ada satupun yang tidak pernah mengalami ngerasani atau menggunjing. Karena apa ya, sering kita sebut ngerasani itu nikmat rasanya, padahal itu diancam oleh Allah. Di dalam Al-Quran jelas sekali, kita cuplik khusus tentang rasani saja. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum al-ayat. Jadi kita di dalam ayat itu disebutkan wala yaghtab, janganlah kamu menggunjing atau ngerasani. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah salah satu di antara kamu suka memakan daging saudaranya maitan yang sudah menjadi bangkai? Maka ayat itu menyebutkan fakarihtumu, pasti kamu akan jijik, kamu tidak akan suka. Maka yang kedua ini, ketika kita berpuasa itu harus berusaha untuk tidak ngerasani. Nanti ini ada guyonan, tetapi ya kalau bisa ditahan lah, minimal sampai maghrib. Mungkin sampai maghrib nggak usah ngerasani. Nanti kepeksone maghrib ngerasani ya, itu semoga nanti lupa nggak jadi ngerasani. Tapi minimal ketika kita bisa menahan selama puasa itu tidak ngerasani, maka kualitas puasa kita insya Allah akan terjaga. Yang ketiga adalah wan namimatu atau mengadu domba. Bahasa Jawa ini adu-adu atau tumbak cucuan. Ini juga ketika seseorang itu hobinya itu adalah mengadu domba di antara temannya, maka ini harus dihindari sejauh mungkin, karena itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat adalah wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Ada orang itu yang sedikit-sedikit sumpah, demi Allah aku tidak melakukan ini, demi Allah dagangan saya ini sudah ditawar sekian, padahal belum ada orang yang menawar, padahal dia barusan melakukan kemaksiatan, tapi dia bersumpah, apalagi dengan menyebut wallahi, demi Allah saya tidak mengerjakan sesuatu, padahal dia mengerjakan. Nah, ini yang sering simbok-simbok pedagang di pasar itu kadang-kadang nun sewu mbak niki pun ditawar 15.000 dereng kula caoske, padahal dia berbohong, belum ada orang yang menawar 15.000. Maka sumpah palsu, bersumpah atas nama Allah, walaupun kadang-kadang kita guyon, tetapi itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang terakhir adalah wan nadru bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat. Nah, ini godaan bagi kita di zaman modern ini. Kita semuanya punya HP, teknologinya sudah canggih. Dulu mungkin kita kalau mau lihat film yang agak yang tidak baik lah, itu harus ke gedung film. Tetapi sekarang itu kita punya HP itu di pojokan kamar, bahkan tidak sengaja itu bisa ngeklik sesuatu, itu bisa melihat lawan jenis atau melihat tayangan, melihat film yang tidak baik. Maka ini harus kita hindari untuk menjaga kualitas puasa kita. Marilah tahun ini kita berusaha sekuat tenaga menjaga kualitas puasa kita, tidak sekedar menahan haus dan lapar dan menahan berkumpul dengan suami istri, tetapi harus menjaga kualitas tadi, sehingga selain puasa secara fikih kita sah, secara kualitas puasa kita mempunyai makna merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Semoga bermanfaat dan kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita ini menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun. Akhirul kalam, Allah wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.